Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliani, NPM 1741168. Saya berasal dari jurusan Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait pertemuan ke-23, yaitu tentang fungsi produksi. Yang pertama, apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi atau production function adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam suatu proses produksi. Biasanya, fungsi produksi dianggap oleh ekonom sebagai model dan tenaga kerja adalah salah satunya input produksi. Fungsi tersebut mewakili batas output yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi input yang memungkinkan. Fungsi ini berguna untuk menentukan berapa banyaknya output yang harus mereka hasilkan, mengingat harga suatu produk, dan untuk mencapai output itu kombinasi input apa yang harus mereka gunakan. Selanjutnya, para ekonom membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, satu faktor produksi dianggap tetap. Biasanya yang dianggap tetap yaitu modal. Sementara itu, dalam jangka panjang, semua faktor produksi adalah variabel. Kemudian persamaan umum untuk fungsi produksi disebut Q. Bagaimana cara mencari Q? Q sama dengan F dikali K dengan L, di mana Q adalah jumlah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. Yang kedua, biaya produksi harus diminimalkan untuk mensiasati harga bahan baku yang mahal, serta menghindari kenaikan harga jual. Jika harga jual naik, besar kemungkinan pelanggan akan berpindah pada orang lain yang menjual suatu produk lebih murah. Ini tentu akan merugikan para pelaku usaha. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi? Yang pertama, cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. Yang kedua, cari tenaga kerja yang rendah biayanya, yaitu dengan cara merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kapasitas usaha. Jika tidak perlu, jangan rekrut tenaga berpendidikan tinggi, karena tenaga kerja yang berpendidikan tinggi tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, gunakan sistem take home job atau istilahnya dengan pekerja rumahan. Artinya tenaga kerja dapat menjalankan pekerjaan di rumah mereka. Kemudian yang keempat, temukan sistem produksi yang paling efisien. Dalam berproduksi, pastikan sistem yang Anda jalankan dalam proses produksi memang sudah efisien. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq.